Peristiwa penciptaan Nabi Muhammad SAW serta mukjizatnya dan kejadian yang menimpa Siti Aminah. Menjelang melahirkan, Siti Aminah mengalami mimpi yang menakjubkan. Ia menengadahkan tangan ke langit dan melihat sesuatu yang melayang turun dari langit. Dengan tubuh yang bercahaya turun sampai tempatnya Siti Aminah. Akhirnya Siti Aminah bertanya siapa mereka. Saya Jibril dan yang lainnya ini diutus oleh Allah untuk menemuimu. Mereka laksana kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya seraya berkata, kabar bahagia untukmu, wahai ibu dari seorang nabi. 12 Rabiul Awal, Aminah binti Wahb melahirkan seorang putra yang menjadi junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Sebelum melahirkan, ia mengalami peristiwa tak biasa. Peristiwa tersebut diceritakan Ali Muhammad Es-Solabi dalam Sirah Nabawiyah karyanya dengan mengacu pada riwayat Abdullah bin Ja'far. Diceritakan, ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, ia diperlihatkan sebuah cahaya yang keluar dari jasadnya. Lalu, cahaya itu menyinari leher-leher unta di Busra atau gedung-gedung di Busra. Beberapa lama kemudian, ia melahirkan Muhammad. Ada riwayat lain yang menyebut Siti Aminah melihat dirinya mengeluarkan cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengapa hanya negeri Syam yang diterangi cahaya? Karena hal tersebut merupakan isyarat bahwa kejayaan dan kekokohan agama Islam di negeri Syam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Tidaklah masalah bagi mereka adanya orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Demikianlah keadaan mereka sehingga datanglah ketetapan Allah, hari kiamat. Mereka adalah sekelompok orang yang tinggal di negeri Syam. Demikian menurut penjelasan dalam Sahih Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, keluarnya cahaya pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan merupakan isyarat bahwa kelak terdapat cahaya yang membuat penduduk bumi mendapatkan petunjuk dan gelapnya kemusyrikan akan sirna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridanya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah 15-16. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau SAW lahir pada waktu malam tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Artinya, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia saat ia masih dalam kandungan sang ibu. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Siti Aminah pun segera mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran putranya kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib lantas menyambutnya dengan gembira. Dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Abdul Muthalib kemudian membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selang beberapa waktu, pihak keluarga Nabi Muhammad SAW pun mencarikan ibu susuan untuknya. Kebiasaan menitipkan anak pada ibu susuan di desa ini menjadi hal lumrah bagi masyarakat Arab pada zaman dulu. Hal tersebut bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Batui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli serta fasih, tulis Munawar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW akhirnya disusui oleh seorang ibu susu bernama Halimah Sa'diyah. Ia adalah wanita dari Bani Sa'ad. Seiring dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi suci, seluruh alam seolah ikut bersukacita. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi peristiwa yang luar biasa,
karena merupakan pembuka rahmat bagi alam semesta. Peristiwa yang terjadi ini dikategorikan sebagai irhash, yakni peristiwa luar biasa yang dialami oleh manusia normal sebagai pertanda bakal kenabiannya kelak. Ini mengandung pengertian bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan Muhammad dari cahayanya dan bahwa Dia Azza wa Jalla menciptakannya sebelum penciptaan Adam, bahkan sebelum menciptakan seluruh alam. Dan bahwa segala sesuatu diciptakan dari cahaya Muhammad. Berikut rangkuman peristiwa jelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Aminah mengandung. Saat mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang ibunda, Siti Aminah sama sekali tidak merasakan berat sebagaimana dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Kehamilan Siti Aminah diketahuinya melalui berita yang dibawa oleh malaikat yang datang kepadanya ketika ia sedang tidur. Malaikat mengatakan bahwa ia telah mengandung seorang nabi dan junjungan seluruh umat manusia. Selain itu, kehamilan Siti Aminah ditandai dengan haidnya yang terputus dan berpindahnya cahaya dari wajah Abdullah, suaminya, ke wajahnya. 2. Kabar bagi seluruh penghuni langit dan bumi. Ketika Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rahim Aminah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat supaya membuka pintu surga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi tentang berita kelahiran sang Nabi. Tanah-tanah di sekitar kawasan Makkah yang kering menjadi subur, pohon-pohon menjadi rimbun dan menghasilkan buah yang lebat. Begitu juga hewan-hewan di darat dan di laut sibuk membicarakan serta mengumumkan tentang berita akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Peristiwa pasukan gajah. Beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi peristiwa besar yaitu datangnya serombongan pasukan gajah menyerbu Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Pasukan yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram ini datang menunggang gajah besar. Abraha dan pasukannya ingin mengambil alih kota Makkah dan Ka'bah sebagai pusat perekonomian dan peribadatan bangsa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Saat mereka hampir sampai ke kota Makkah, gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekumpulan burung ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka. Abraha kemudian kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. 4. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang melahirkan, Siti Aminah mengalami mimpi yang menakjubkan. Ia menengadahkan tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit, laksana kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya seraya berkata, "Kabar bahagia untukmu, wahai ibu dari seorang nabi. Putramu itu akan menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad." Ketika melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah ditemani Siti Asiyah dan Maryam. Ini merupakan satu isyarat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Asiyah adalah ibu pemelihara Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Maryam adalah ibu yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. 5. Pancaran cahaya saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Siti Aminah menyaksikan cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya tersebut bersinar sampai ke istana Busra di Syria. Cahaya itu terlihat seolah-olah anak panah dan pelangi yang dapat terlihat dari kota-kota yang jauh. Ada juga yang berpendapat bahwa cahaya itu menerangi seluruh dunia. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Fatimah Ats-Sagafiyah, bahwa ia menyaksikan sendiri detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu aku melihat cahaya yang amat terang menyinari seisi rumah tempat beliau dilahirkan. Selain itu aku pun melihat beberapa bintang bersinar turun mendekat hingga aku merasa seolah-olah bintang-bintang itu hendak mematuhi diriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul-Nya, tak terkecuali Rasulullah. Mukjizat adalah suatu hal luar biasa atau bisa disebut keajaiban yang diberikan oleh kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk membuktikan kenabian. Kisah tentang mukjizat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti halnya mukjizat Nabi Musa yang mampu membelah Laut Merah atau mukjizat Nabi Isa yang bisa berbicara ketika masih bayi. Berikut beberapa mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kitab Suci Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi penunjuk dan penuntun hidup umat Islam. Melalui Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa mukjizat berupa kitab suci diberikan kepada 4 orang nabi dan rasul.
Nabi dan Rasul yang menerima mukjizat berupa kitab adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang zaman, berbeda dengan kitab lainnya yang hanya berlaku pada zamannya masing-masing. 2. Membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan terjadi ketika orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Menanggapi tantangan tersebut, Muhammad kemudian menunjuk ke arah bulan. Lalu atas kehendak Allah, bulan terbelah menjadi dua seperti disebutkan dalam hadis. Dari Anas ibn Malik, bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar beliau menunjukkan tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi dua bagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. Al-Bukhari, 3579. 3. Air mengalir dari jari tangan. Dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan bahwa Rasulullah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya yang kemudian digunakan oleh umat Islam yang kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Air yang keluar dari sela-sela jarinya cukup digunakan berwudu oleh sekitar 60-80 orang. 4. Sedikit makanan cukup untuk banyak orang. Dikisahkan Abu Talhah dan istrinya mendengar bahwa Rasulullah lemas, lantas kemudian mereka mengundang Rasulullah untuk makan. Rasulullah datang membawa sekitar 70-80 orang pada jamuan tersebut. Namun, jumlah makanan yang disiapkan tidak cukup. Sebelum acara dimulai, Rasulullah mendoakan makanan tersebut dan tamu diminta untuk makan bergantian. Semua orang termasuk Abu Talhah dan istrinya bisa makan dengan kenyang. 5. Segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Mirip seperti kisah jamuan dari keluarga Talhah, ini adalah mukjizat segelas susu yang sanggup mengenyangkan banyak orang. Rasulullah memiliki seorang sahabat yang sangat miskin dan sering kelaparan, ia adalah Abu Hurairah. Suatu hari, Abu Hurairah sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Rasulullah melintas dan meminta dia untuk mengikutinya. Rasulullah menemukan segelas susu dan lalu bertanya kepada sang istri dari segelas susu tersebut didapat. Abu Hurairah lantas diminta untuk memanggil sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Segelas susu tersebut mampu mengenyangkan para sahabat, termasuk Abu Hurairah dan Rasulullah. 6. Doa meminta diturunkan hujan. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan khotbah Jumat, ada orang yang meminta agar turun hujan karena kekeringan yang melanda. Rasulullah kemudian berdoa dan hujan pun turun terus-menerus hingga ke hari Jumat di minggu berikutnya. 7. Mengobati sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang waktu itu bertugas sebagai pemegang bendera sedang sakit mata. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memanggil Ali dan meludahi matanya yang sakit. Setelah itu, mata Ali pun sembuh dan tidak tampak seperti pernah sakit mata. 8. Meramalkan istri. Rasulullah meramalkan bahwa istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelah ia meninggal. Ramalan tersebut pun terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tak lama setelah Rasulullah meninggal. 9. Petir pelindung tubuh. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terjadi pada masa peperangan adalah petir yang melindungi tubuhnya. Petir tersebut melindungi tubuh Rasulullah ketika ia akan dibunuh oleh Syaiban bin Utsman pada Perang Hunain. 10. Peristiwa Isra dan Miraj. Selain Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah peristiwa Isra dan Miraj yang sampai saat ini masih dirayakan oleh umat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu. Berlandaskan pada sebuah hadis qudsi yang menjelaskan bahwa diciptakannya alam semesta ini adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda dalam hadis qudsi yang artinya jika tidak karena kamu Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Abu Lahab yang jelas kekafirannya, siksanya dikurangi setiap hari Senin berkat rasa bahagianya saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan karena rasa bahagianya saat keponakannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut suatu riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan tanah dan mencampurkannya dengan air surga. Kisah ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Ahwal Al-Mustafa. Ia mengutip salah satu riwayat dari Ka'ab al-Ahbar yang menceritakan,
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia memerintahkan Jibril agar membawakan segenggam tanah putih yang merupakan letak tempat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, tanah itu dicampur dengan air surga kemudian dicelupkan ke sungai-sungai yang berada di surga dan dibawa ke sekeliling langit dan bumi. Malaikat pun mengenal Muhammad serta keutamaan beliau sebelum mereka mengenal Nabi Adam. Ketika cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat pada kilauan cahaya di kening Adam, Allah berkata, "Wahai Adam, ini adalah penghulu keturunanmu daripada Nabi dan Rasul." Ketika Hawa mengandung Syits, Nur Muhammad berpindah dari Adam ke Hawa. Sehingga Hawa selalu melahirkan dua anak setiap kali melahirkan, kecuali ketika melahirkan Syits. Hawa melahirkannya seorang saja lantaran kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu pun selalu berpindah dari orang suci ke suci lainnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Kabar penciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam ini juga diceritakan dalam riwayat Wahb bin Munabbih. Ia berkata bahwa Allah mewahyukan kepada Adam sebagai berikut. Aku adalah Allah pemilik Ka'bah ini. Penduduknya adalah orang-orang pilihanku. Pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku sehingga patutlah bila ku beri ia hadiah dan kemuliaanku. Aku menjadikan sebutan kemuliaan dan keagungan rumah itu pada seorang nabi dari keturunanmu. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi. Aku menjadikan ia sebagai salah satu orang yang mendiami, menjaga, melindungi, dan merawat rumah itu. Siapa yang bertanya tentang diriku pada hari itu, sungguh aku berada bersama orang-orang yang berambut kusut dan berlumuran debu itu yang menunaikan janji mereka dan menghadap Tuhan mereka.